Assalamualaikum pecinta bulu tangkis Indonesia. Ketemu lagi bersama kami dari Badminton Indonesia. Kali ini ngobrol bareng atlet cukup spesial karena kita akan ngobrol bareng salah satu legend Indonesia, peraih medali emas Olimpiade. Siapa lagi kalau bukan Tontowi Ahmad. Halo Wi. Mas Halo, Owi, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Owi, ini kan kabarnya masih hangat ya. Mas Owi baru aja mengumumkan pensiun dari dunia bulu tangkis gitu. Jadi rencananya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai pengalaman Mas Owi selama di dunia bulu tangkis dengan berbagai prestasinya. Terus kita juga bakal coba throwback nih kenangan-kenangan yang mungkin bakal dikangenin gitu sama Mas Owi di lapangan bulu tangkis. Bisa ya Mas Owi ya? Boleh, bisa. Boleh. Mas, pertanyaan pertama dulu nih aku. Gimana nih perasaannya saat ini, hari ini setelah kemarin mengumumkan pengunduran diri? Hari ini bagaimana rasanya? Lega atau udah Ya, kaget? ya perasaannya pasti lega, seneng juga, terus ada sedihnya juga. Ya campur aduk lah, gitu. Karena kan ya bulu tangkis ini kan aktivitas saya hampir ya lebih dari umur saya gitu. Maksudnya seorang atlet ini udah lama saya menjalaninya gitu. Jadi tiba-tiba nggak menjalani itu ya mungkin ya gitulah perasaannya pasti campur aduk lah gitu. Ada kangennya juga, ada masih pengen mainnya juga, di satu sisi juga lega juga gitu, bisa banyak waktu untuk hal selain bulu tangkis gitu. Tapi rasanya canggung nggak Wi? Maksudnya biasanya kan setiap hari megang raket gitu. Sekarang mungkin nggak setiap hari gitu. Ada rasa kehilangan gitu nggak? Pengen bawaannya ke lapangan gitu? Untuk sejauh ini sih belum, Mbak. Maksudnya ya Baru ya? kangen sih ada, kangen buat main gitu, tapi kangen latihannya kayaknya nggak dimana capek. Ya mungkin kalau lagi karena kangen kayak gitu, terus mungkin ketemu Danis, ketemu anak-anak gitu ya, Danis, Arsa gitu, mungkin jadi perhatiannya teralihkan gitu. Oke. Belum kerasa kali ya tapi kalau rencananya sendiri 1-2 bulan ini memang masih mau istirahat dulu, kumpul bareng keluarga atau gimana Mas Owi 1-2 bulan ini? Iya, ini kan apalagi ada corona gini kan, masih di rumah terus. Ya, sebenarnya sih rencana awal setelah pensiun ini sih mau liburan dulu sama keluarga. Cuma berhubung ada pandemi gini kan, jadi ya mungkin diundur dulu. Rencana Gitu. mau kemana Wi? Jalan-jalan. Ini si istri ngajakin ke Korea nih gara-gara drakor nih. Widih. Tapi lu keracun Ya drakor juga nggak? Enggak sih, sejauh ini enggak. Maksudnya ya liburan utamanya sih sebenarnya pengen pulang kampung ke tempat istri karena ke Austria, ke Jerman. Maksudnya saya juga belum pernah ke sana kan. Udah itu ya pengen jalan-jalan juga sih kayak ke Birmingham gitu, ke arena badminton, nunjukin gitu loh. Ini ya. Nunjukin maksudnya buat motivasi anak-anak ini loh. Kalau Danis nih Kak, Papa dulu pernah juara di sini. Sambil jalan-jalan, sambil menikmati. Kalau selama ini kan saya ke sana kan karena kerja kan. Maksudnya karena tuntutan ini kan badminton kan. Maksudnya kan nggak enjoy gitu. Karena kan cita-cita saya salah satunya juga pengen ngajak keluarga untuk bisa nyampe ke sana, ke Birmingham jalan-jalan. Pengen napak tilas ya mengenang gelar hat-trick di Birmingham. Iya itu sih. Saya malah ada rencana itu pas liburan ke sana itu kayak seminggu sebelum All England kita udah ke Eropa. Jadi ntar pas All England-nya tuh pas kita bisa nonton gitu, ntar setelah All England kita bisa liburan lagi gitu. Serunya. Dan istri juga udah ya seneng sih, setuju aja. Ya soalnya kan selama ini, selama lu jadi pemain, nggak pernah liburan bareng yang jauh gitu ya, Wi? Iya, karena saya waktu jadi pemain itu apalagi ya kayak pas lagi juara-juara tuh 13, 14 kan masih waktu itu zaman masih pacaran nih. Ya cita-citanya ntar, iya gitu, nih ntar lu sama, kalau misalnya kita udah punya anak, nanti sama keluarga kita kesini ya, gitu kita tunjukin pakai video call tuh, kita liatin jembatannya, atau sungai-sungainya itu loh Mbak. Ntar kita makan di sini ya, kan ada sungai, ada perahu-perahu yang ada tempat makannya tuh, ntar kita bisa makan di situ ya sama anak-anak gitu. Itu hayalan-hayalan dan ya mungkin bisa terwujud lah gitu. Iya, padahal kemarin udah cari-cari tiket gitu. Untung nggak jadi berangkat. Nggak berangkat bisa pulang.
Oh, iya. Jadi sekarang di rumah aja nih, Wi. Maksudnya benar-benar Ya. PSBB. Ya, nggak juga sih. Sekali-sekali pergi cari keringat. Main badminton masih main badminton, cuma nggak yang cuma cari keringat aja. Kadang-kadang main-main aja, main gitu, nggak yang intens gitu. Oke. Kan lagi ada PSBB juga kan nggak boleh rame-rame juga. Iya, benar. Mas Awi ini ngomong-ngomong tadi soal All England, terus tapi juga di apa tadi ngomong mau nunjukin gitu Nawatilas, emang ada rencana mau mengarahkan anak-anak untuk mengikuti ini jejak menjadi atlet? Ya sebenarnya sih ada, tapi sebenarnya balik lagi juga ke anaknya. Maksudnya saya lihat dulu nih, kan sekarang belum kelihatan lah. Nanti mungkin umur 6 tahun, 7 tahun gitu kelihatan dia bakat apa enggak di badminton gitu. Kita latih dulu gitu. Tapi untuk utamanya sih suruh sekolah dulu lah. Sekolah dulu ya. Oke, Wi. Ini nih udah berapa lama Wi berkarir di badminton Wi total? Di pelatnas atau di luar pelatnas juga? Di luar pelatnas. Dari lo kecil itu lo menggeluti badminton. Dari kecil. Kira-kira ada 4 tahun ya. 4 tahun tuh umur berapa sih biasanya, Mbak? Kelas dari 4 tahun mulai mengenal badminton ya? Sorry. Kelas 4 SD maksudnya. Oh, 4 SD. Kelas 4 SD. Kelas 4 SD, sorry. 10 bukan 4 tahun. Ya mungkin umur tahun. Ya dari kelas 3 udah mulai pengenalan. Sekarang lo 4 berapa? Sekarang 33 ya. Lo jangan gitu dong, Mbak. Aduh, rasa saya jadi agak tua gitu. Ya enggak, kan lu beda-beda ya, berarti udah, sama gue. Berarti udah 23 tahun. Udah 23 tahun. Ya, menggeluti badminton ini. Nah, 23 tahun itu. Dalam 23 tahun itu, Wi, sebenarnya lu udah puas belum sih sama pencapaian lu di bulu tangkis, mengingat semua gelar-gelar yang top yang diidam-idamkan para atlet bulu tangkis udah lo dapet semua. Udah puas belum, Wi? Ya, yang pasti udah puas lah. Maksudnya udah lega gitu. Lega udah. Ya, saya mendapatkan peak performance, peak juara di badminton tuh udah gitu. Bisa dibilang cita-cita papa saya dulu, cita-cita orang tua yang bisa jadi juara dunia, bisa jadi juara Olimpiade, semua udah tercapai gitu. Ya udah bisa membanggakan keluarga lah, bisa membanggakan istri, bisa membanggakan anak, itu udah sesuatu yang luar biasa buat saya. Gitu. Ada yang masih penasaran gelar yang masih pengen? Gak ada sih, Mbak, udah. Gak ada. Asian Games gitu? Ya. Enggak lah, itu lebih tinggi Olimpik daripada Asian Games. Wih, bener. Iya. Mas Awi, kan orang nggak nanya, lo juara apa gitu kan nggak nanya. Nanya kan, oh iya benar, iya. Gitu. Juara dunia, juara Olimpik, iya sih. Asian Games, aduh gitu. Mas Awi, ngomong-ngomong soal Olimpik nih, Mas Awi kan menghadapi jatuh bangun ya pada saat Olimpik gitu. Pernah kan hasil yang kurang memuaskan, tapi akhirnya terbayarkan gitu. Kemudian mendapatkan emas Olimpiade. Bisa diceritain nggak sih Mas momen-momen Mas Awi di Olimpiade itu seperti apa? Ya mulai dari 2012. Mulai 2012 itu sebenarnya peak-nya itu maksudnya peak performance maksudnya lagi in-nya gitu lah, maksudnya lagi bagus-bagus sebenarnya justru malah di 2012 ini. Tapi justru 2011 itu malah gagal. Nah itu sempat down tuh, sempat udah nggak bergairah lah untuk main badminton setelah kalah di Olimpiade 2012 itu. Gitu. Sampai akhirnya mulai bangkit lagi itu udah mulai juara 2013 ya. Ya itu udah mulai bangkit lah. Habis Olimpiade itu kita terpuruk lah, itu hampir sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu terpuruk. Berdown lah. Karena kan memang waktu itu kan tumpuannya ada di kita. Tumpuan, harapannya untuk mempertahankan medali emas itu chance-nya tuh ada di badminton. Dan itu tuh di mix double waktu itu. Tiba-tiba semifinal kalah. Udah down. Habis itu ya akhirnya ya kita mulai lagi. Ya tapi setelah 2013-14 belum ada kepikiran untuk Olimpiade sih. Cuma step by step aja untuk bisa ke Olimpiade ini. Dan ya bagusnya ya Cibutet itu lagi gitu, mindsetnya dia bagus gitu. Maksudnya dia selalu berpikiran kalau
dia sekarang juara, besok dia bukan juara lagi. Jadi terus selalu mengejar gelar gitu, selalu mengejar target yang dia capai, dan itu pembelajaran yang sangat berarti sih buat saya. Gitu. Wi, tapi tadi semalam sempat ngobrol nih sama Butet, kan gue nanya apa masa-masa tersulit lo sama Owi gitu kan. Terus Butet bilang Olimpiade 2016. Nah, pada saat gue tanya, kan 2016 hasilnya bagus. Kenapa bukan Olimpiade London yang hasilnya lu nggak dapat medali sama sekali gitu kan? Karena dia bilang Olimpiade 2016 itu belum nyampe Olimpiadenya aja udah ambiar ancur-ancuran gitu loh, Wi. Bener gak sih kayak gitu? Iya, bener Mbak. Itu awalnya kan mungkin dari 2014 akhir ya. 2015 tuh kita ya hancur-hancuran, tapi dalam artian hancur-hancuran itu kita nggak pernah juara ya. Juara sekali waktu di BAC itu karena iya itu juara di BAC kan. Maksudnya hancur-hancuran itu biasa kita juara, pernah juara, setahun itu ada juara, tiba-tiba nggak ada. Tapi untuk semifinal-final itu kita masuk loh. Jadi bukan hancur total sih sebenarnya. Ranking untuk jadi meraih, stabil ya. Nah, stabil tetap. Semifinal-final tetap masuk. Cuma ya memang komunikasi kita aja sih yang hancur-hancuran. Karena memang ya saya akuin lah, mungkin dari diri saya sendiri yang tadinya saya bisa menerima pemasukan dari Cibutet, waktu itu saya agak egois gitu. Saya agak nggak menerima itu gitu. Jadi agak kepecah gitu. Itu karena apa? Karena tekanan yang luar biasa, Wi. Maksudnya kan pressure gitu, andalannya Owi Butet harus dapat emas gitu. Iya, enggak juga sih. Waktu berapa? Waktu apa? Waktu sebelum Olimpiade itu gitu. Jadi semua tuh jadi sensi kalau itu sebenarnya itu awal mulanya saya agak, ya mungkin saya baru ceritain ya, mungkin waktu Asian Games itu ya ada yang ngeganjel gitu, saya yang nggak terima. Maksudnya kayak kita lagi enak-enak main, tiba-tiba biasalah kayak Cibutet tuh ngasih masukannya berlebihan gitu kan. Terus saya agak nggak terima gitu. Dari situ sampai berujung di 2015 akhir, yang setelah saya pecah itu, saya sama Debbie, Cibutet sama Jordan itu, setelah itu baru saya pemikiran bahwa oh iya saya tuh butuhin Cibutet loh gitu. Dan mungkin juga sama Cibutet, oh iya mungkin juga butuhin saya, mungkin gitu juga. Karena habis dari setelah Hong Kong itu ya kita ngobrol berdua gitu. Oh Wi, ayo kita coba kita sekarang target buat Olimpik yuk gitu. Jadi pas waktu hancur-hancuran itu justru kita malah dapat momennya untuk bisa bersatu lagi gitu, bisa padu lagi gitu. Kalau 2012 kan enggak. 2012 kita let it flow aja jalan, karena kan oke, kita ditargetin, ya udah kita ditargetin aja gitu. Latihannya seperti normal biasa, nggak ada masalah, nggak ada problem, nggak ada apa-apa, nggak ada seninya lah gitu. Kalau 2016 itu banyak seninya dari persiapannya, dari persiapannya sendiri juga banyak seninya dan lebih berat pastinya. Lebih berat, oke. Mbak Wit lah saksinya lah. Saksi, emang sih waktu itu benar-benar kayak macam-macam ya ibaratnya porsinya itu 3 kali lipat lah, yang biasanya latihan sejam 2 jam ini bisa sampai 3 jam 4 jam gitu. Sampai nggak pulang ya katanya waktu itu ya? Iya, sampai nggak pulang juga, sampai latihan malam juga ada gitu. Latihan malam? Iya, sampai teriak-teriak di lapangan pakai rompi pemberat gitu ya? Iya. Iya. Wow. Pokoknya berat lah. Ya makanya kenapa itu paling berkesan. Bukan karena hasilnya, ya hasilnya juga sangat mengesankan, prosesnya juga lebih sangat mengesankan. Ya, setuju. Setelahnya juga mengesankan, kan ada bonusnya. Iya. Masih ada nggak nih sisanya sekarang? Masih dong. Aduh, nggak tahu deh, di bini tuh. Kita masih sebagai lelaki, waduh. Terima aja ya, oke. Wi, Mas Owi, ceritain dikit boleh nggak Wi tentang apa namanya? Ini kan kita mau bahas title Owi sama Butet tuh yang inilah ya, yang istilahnya yang sangat prestisius gitu dari Olimpik, terus hat-trick All England ya, bisa 3 kali juara All England. Nah itu gimana Wi waktu itu? Maksudnya gimana Mbak? Sorry. Boleh diceritain nggak kisah Owi waktu dapat hat-trick di All England sama Butet? Hat-trick ya? Ya, hat-trick itu kan bertahap ya, jadi nggak bisa langsung berat gitu dalam satu perasaan, itu nggak bisa.
Jadi dari 2012 itu kan udah senang. Terus 13 udah ada target kan. Yang 14 itu yang wah ini kayaknya udah agak gimana ya gitu. Tapi tiba-tiba dapet gitu ya. Maksudnya ya biasa aja sih. Maksudnya kayak kita ngejar target-target aja. Maksudnya kita juara sekarang nih. Oh besok ada target juara lagi. Ya juara. Jadi nggak ada yang kepikiran wah target kita bisa sampai hat-trick All England itu nggak ada. Jadi target kita yang misalnya juara All England 2012 nih. Ya gue pingin juara apa lagi nih. Pingin juara lagi pas 2013 saya pingin juara lagi nih gitu. Jadi pas begitu 2015 kita sampai final itu kan All England kan. Baru tuh wah nggak kerasa ya kita udah hat-trick terus yang terakhir kita bisa sampai final ya gitu. Tapi ada feel-nya sendiri nggak sih Wi di itu di National Indoor Arena itu di NIA? Kayaknya kalian kalau di situ enak gitu mainnya apa gimana? Ada nggak? Mungkin kayak ngerasa udah feel-nya dapet aja. Di situ feel-nya dapet, terus suasananya juga dapet. Terus ya maksudnya ya suasana sebelum main, maksudnya di apanya ya? Teknis sama no teknisnya itu dapet banget lah di sana, udara-udaranya yang sejuk-sejuk gimana, yang buat ya gitulah istirahatnya juga jadi cukup karena kan dingin kan. Terus makannya juga menunya juga ada yang cocok di sana gitu. Maksudnya semua berpengaruh sih di sana. Gitu. Kalian dapat banget lah ya di Birmingham. Iya, makanya itu. Kalau selain Olimpiade sama All England gitu, Mas Awi kan juga berhasil menjadi juara dunia 2 kali ya. Mengenai pengalaman di kejuaraan dunia 2 kali gitu, ada pengalaman yang berkesan nggak? Terus kalau boleh milih nih, mana yang lebih membekas saat di Cina atau yang di Scotland gitu? Kalau lebih membekas sih di Guangzhou lah, di Cina ya. Karena kan waktu itu mau kalah tuh. Hampir kalah. Benar-benar. Kalau yang di 2017 itu, kita tuh nggak nyangka. Sejujurnya kita tuh nggak nyangka. Karena kita nggak ada target di sana. Cuma kita modal main lepas, main enjoy aja di sana. Malah bisa dapat juara dunia. Ya itu maksudnya, ya itu surprise aja sih yang 2017. Orang kita nggak ada target apa-apa, maksudnya persiapan juga biasa aja. Gitu, maksudnya udah slow malah dapat. Giliran yang tegang-tegang mau hampir lepas malah. Yang 2013 kan udah persiapan udah mateng banget tuh. Malah hampir lepas kan udah ketinggalan 18-20 ya itu yang paling berkesan lah. Jadi lebih berkesan yang pertama ya. Betul. Wi, terus ini Owi kan partneran sama Butet tuh 8 tahun lebih ya, kurang lebih 8 tahun lah. Nah, itu pernah nggak sih ada momen yang paling berkesan sama Butet gitu? Nggak mesti yang paling berkesan kalau kejuaraan pasti Olimpiade gitu. Tapi di luar itu misalnya kayak apa gitu yang paling berkesan gitu? Momen ya banyak sih kalau yang berkesan mah. Ya maksudnya dari waktu ke waktu pasti ada momennya sama Cibutet. Itu yang nggak bisa dilupain momennya Cibutet tuh ya mindsetnya yang saya bilang tadi mindsetnya Cibutet itu nggak bakal bisa dilupain gitu. Maksudnya dari pengalaman saya itu dari 2010 partner sama Cibutet sampai 2016 ya Olimpik itu kita latihan itu nggak pernah bercanda gitu. Sampai yang ibaratnya cuma di latihan bola nanggung di smash aja ngomel gitu. Itu maksudnya ya itu sih yang nggak bisa dilupain gitu. Oh kok sampai sedetail itu gitu. Kok ya, sampai sekarang saya mikir oh kok bisa bagus gitu ya mindsetnya dia, perilakunya dia gitu. Bukan cuma tekanan aja ke kita, tapi itu justru itu yang bikin mungkin prestasi kita jadi stabil. Ya itu mungkin itu yang berkesan buat saya gitu. Kemarin ngobrol juga sama Butet gitu, apa namanya, ada juga mungkin sifat-sifat Butet yang dilihat Owi gitu, jadi Owi juga jadi ikut kebawa hal-hal positif yang dimiliki Butet gitu ya. Gitulah ceritanya. Ya kalau menurut saya Kaica tuh maksudnya pelatih bertalenta tinggi, maksudnya pelatih yang memang luar biasa ya, dia bisa tahu dan mengerti mau dan sifat anak buahnya. Gitu. Kalau saya mengakui dia, saya dari nol sama dia saya di bawah sama Kaicat itu saya apa ya? Dia sangat berkesan lah. Maksudnya kayak Kaicat tuh saya anggap tuh udah saya sebagai ayah saya di lapangan gitu, bisa mengerti situasi dan kondisi saya seperti apa, terus maunya saya seperti apa gitu.
Yang Terus paling lo Kaicat juga inget orangnya, itu, Wi, yang paling lo inget misalnya lu pernah sebelum Olimpik tuh kan berat banget kan latihan lo gitu. Ada nggak kata-kata dia yang sampai terngiang-ngiang sama lo gitu? ada Kaicat yang tukang bohongin saya juga ada. Bohongin gimana? Waktu juara 2012. Wi, kalau juara nih All England, udah enak hidup lu. Kalau di juara nih, biasa aja hidup gua nggak enak-enak banget ya kan. Udah itu lagi, itu sampai Olimpik loh Mbak. Kalau masih motivasi saya gitu, makanya saya nggak bakal lupa tuh. Wi, kalau lu bisa juara dunia nih Wi 2013, hidup lu udah enak. Gua jamin hidup lu enak. Udah juara nih 2013, biasa aja hidup gue ya kan. Udah juara All England sampai terakhir tuh udah Olimpik. Wi, lu kalau misalnya juara Olimpik, lu nggak usah main lagi, lu nggak usah ngapa-ngapain lagi, lu tinggal santai-santai aja. Pas habis Olimpik masih main juga, masih juara juga kan 2017 masih juara. Sama aja saya dibohongin sama Kaicat kan. Tapi dibohonginnya bohongin positif. Itu yang ya. terkesan sama Kaicat. Manjur tapi ya, walaupun udah berulang-ulang tetap manjur ya. Iya, udah gitu Kaicat tahu apa yang perlu saya butuhin nih. Misalnya saya lemah di kakinya nih di badminton nih, dia benerin kakinya pas, porsinya pas gitu. Jadi saya nggak cedera, nggak apa gitu. Jadi pas lah Kaicat ngelatih saya tuh saya sip lah. Wi, ini lo kan udah mutusin untuk pensiun nih. Kira-kira ada nggak hal-hal yang lo kangenin nanti nih di masa-masa pensiun lo? Misalnya lo kangen bercanda sama Ucok pas lagi turnamen. Ya kan lo sering sekamar sama dia. Justru saya sekarang yang justru saya nanya Cibutet tuh kadang-kadang, tuh saya tuh sering kebayang saya suasana gitu di sana. Misalnya saya lagi mau tidur nih Mbak, ini beneran nyata nih. Ini lagi mau tidur nih, lagi merem nih Mbak. Tiba-tiba tuh kayak lagi di Birmingham gitu, kayak lagi suasana di jembatan jalan, terus yang lagi kayak deg-degan mau pertandingan, terus merem lagi gitu ya, terus tiba-tiba lagi ada di Jepang misalnya, lagi ada di Cina gitu. Jadi kayak ada di situasi di mana saya tuh lagi mau pertanding gitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tidur, keringat dingin gitu. Jadi saya juga bingung, saya nanya ke Cibutet kan, Ci, apa ngalamin kayak gini nggak? Oh kalau gue beda gitu. Berarti mungkin beda-beda Mbak. Kalau saya ngalamin itu. Jadi kayak saya tidur, saya bilang sama bini saya juga gitu kok. Kayaknya gue tuh rasa-rasa gue tuh kayak lagi di kayak lagi di Paris ya. Kayak yang lagi di apartemen gitu, yang lagi mau masak, terus lagi siap-siap mau pertandingan gitu. Jadi kadang-kadang kayak saya kayak gitu. Terus tiba-tiba lagi jalan di Paris tuh, lagi naik bisnya Paris, lagi naik waktu ke pertandingan itu kan kadang naik bis, kadang-kadang naik minivan itu kan. Kadang-kadang lagi minivan gitu. Lagi pakai jak tebel terus kayak lagi siap-siap gitu, lagi kayak gitu. Jadi pas waktu melek itu, kok gue ada di dunia nyata lagi gitu. Ya kayak gitu sih lah kadang-kadang iya. Mungkin di alam bawah sadar lo, mungkin lo merindukan suasana bertanding kali ya, Wi ya? Ya mungkin, ya, tapi alam sadar saya mungkin saya ngelawannya. Tapi bakal kangen gak nih sama temen-temennya gitu kan, kayak tadi gue bilang Ucok, terus udah gitu Babah misalnya, kan kalian lumayan deket kan, sering bercanda-bercanda gitu. Babah kangen nih nyamperin gue mulu ke rumah nih. Oh gitu? Kan rumah saya dekat tetanggaan, ya. Kadang-kadang ke tempat Babah, kadang-kadang Babah ke rumah gue. Gitu. Oh gitu. Ya kangen pastilah. Apalagi masih Coki itu yang brutal itu, yang berantakan itu, orang ambiar itu. Wi, tapi Coki ya pas ditanyain katanya dia kangen, katanya soalnya lu sering bikin dia ketawa katanya. Emang bener kayak gitu? Iya. Karena gue doang yang bisa ngibur dia nggak punya teman. Temennya gue doang. Ya. Bilang sama si Ucok, karena temennya lu doang ya Cok katanya. Temennya Mas Owi doang ya katanya gitu. Bang Owi doang katanya gitu. Masih iya katanya. Ntar gue bilangin deh. Soalnya dia tapi kalau udah juara kayak gini banyak yang mau berteman pasti. Hati dong ya berarti ya. Nggak, soalnya dia bilang, berarti, katanya dia kangen waktu di Denmark, dia pernah lagi sekamar sama lu, baru dateng, terus baru check-in di hotel, terus lu mandi, airnya dingin banget, lu teriak-teriak di kamar mandi katanya. Itu yang dia nggak bisa lupa. Itu kedengeran sampai kamarku loh, Mas Owi teriak-teriak. Iya dingin banget Mbak, lu bayangin aja seharian nggak mandi. Karena rame banget teriaknya waktu itu. Iya. Si Ucok udah mandi duluan pakai air hangat, gue pas belum mandi. Udah teriak-teriak gitu, saya sampai buka pintunya, sampai direkam-rekam gitu sama si Ucok. Parah banget emang dia. Ya banyak sih, bukan cuma itu aja lah Ucok. Iya, ya gitulah. Banyak ya. Kalau
Kalau sama Babah nih yang paling aku ingat, nggak tahu nih Mas Oi masih ingat apa enggak. Dulu waktu lagi nunggu kelahirannya Danis, turnamen di Cina, terus Ici lagi mau lahiran, Mas Owi sempat ngobrol sama Babah. Masih ingat nggak Mas Owi? Soalnya aku paling ingat itu pembicaraan itu. Ngobrol yang mana ya? Oh, malah udah lupa ya. Soalnya Babah tuh bilang, nanya kan gimana ya kalau nemenin orang lahiran, terus Babah ngasih Oh, sih jangan lihat gini terus soalnya gitu. Masih ingat nggak Mas? iya. Masih inget ya. Di Cina itu ya. Soalnya kalau Iya, sama Bapak sering banget ngobrol sih. Jadi sampai lupa yang mana gitu. tapi emang Pak kalau dari sektor lain paling deket sama Babah ya, Bawi. Sektor lain, ya kalau saya sih deket semua sama Bapak paling deket. Karena kan ya mungkin kita satu listing ya. Dan yang satu listingan kita yang masih ada kan cuma Bapak doang yang waktu sama gue. Jadi gue sama Bapak doang kan. Deketnya. Wi, ini rencana habis pensiun tuh lu mau ada kegiatan apa sih, Wi? Misalnya mau bisnis atau apa, Wi? Atau mau... Ya bisnis ada plan, tapi ya belum terpikirkan terlalu jauh. Yang terpikirkan paling waktu deket-deket ini ya liburan dulu lah bareng keluarga, santai dulu bareng keluarga. Gitu. Oh, tapi ada rencana ya, memang habis masa pensiun ya mau berbisnis gitu ya? Ya ada rencana. Karena kebetulan kan mertua kan ini maksudnya ada bisnis gitu, ya bisnis gitulah maksudnya. Jadi mau ya saya dilanjutin? punya, ya bukan lanjutin, saya bikin baru cuma dengan pengalamannya dia gitu. Kan lebih enak kan, kalau yang udah ada pengalaman kan lebih enak ininya, share-nya gitu, TikTok-nya gitu. Iya, pengen ngikutin jejaknya Butet dong, abis pensiun langsung jadi business woman. Wish, ngeri kali. Ngeri saya kali. Nggak bermuluk-muluk. Muluk-muluk lah. Mau belajar dulu kali ya? Ya belajar dulu. Ya harapan saya sih mudah-mudahan saya bisa di luar bulu tangkis bisa sukses sama seperti yang di bulu tangkis gitu. Sip deh. Oke. Gitu, bentar, belum, sabar, satu dulu lagi. Ada dua lagi. Ini Ya 1, 2, sama 3. Pesan-pesan lah untuk penerus di ganda campuran Indonesia, Mas Owi mungkin ada yang ingin disampaikan supaya mereka prestasinya bisa menyamai atau bahkan bisa lebih dari Mas Owi. Penerus, ya harapannya dan pesannya buat penerus saya di Platnas, mudah-mudahan apa yang saya dengan Cibutet capai bisa menjadi suatu motivasi. Dan motivasi adalah kalau dari saya itu mindset-nya itu harus jadi mindset seorang juara, yaitu tidak pernah puas gitu. Jadi sekarang juara, besok harus kejar target untuk juara lagi gitu. Jadi mindset-nya gitu terus. Jadi kalaupun di latihan juga sama. Kalau di latihan ada target, pasti dia semangat gitu. Sama satu lagi, Wi, kenangan. Ini banyak banget nih yang bakal rindu katanya. Dari Yakin Owi, Yakin Butet di Istora. Nah, lu punya kesan tersendiri nggak sih, Wi, sama Istora atau Indonesia Open gitu? Pastilah kesannya adalah dengan para badminton lovers yang meneriakkan nama Owi Butet. Itu udah pasti. Itu juga mungkin udah bisa. Ya kan mungkin kalau saya ke Istora gitu juga langsung, waduh dulu Owi Butet gitu. Jadi itu yang selalu terngiang-ngiang dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk para badminton lover yang sudah mendukung karir saya selama ini. Gitu. Oke, teman-teman pecinta bulu tangkis Indonesia, selesai juga akhirnya ngobrol-ngobrol kita kali ini dengan Tantowi Ahmad. Semoga bisa mengobati rasa kangennya. Mungkin nanti kalau kapan-kapan kangen bisa diputar lagi wawancara dan ngobrol singkat bareng Owi ini. Makasih banget Mas Owi buat waktunya hari ini ya. Selamat. Terima kasih, Mbak. Pensiun. Semoga happy-happy bersama keluarga. Iya. Siap. Happy Terima retirement kasih. ya. Salam untuk keluarga. Salam Siap, buat terima kasih Mbak Wik. Mana Assalamualaikum. siap, sehat-sehat selalu ya. Salam.